Bab 029. Sayang, aku pulang. Faro mengernyitkan dahi sampai kedua alisnya bertaut. Faro mulai menebak. Pikirannya kembali menerawang jauh, apakah itu pesan spam? Namun dari penulisan dan kalimatnya sepertinya pikiran Faro mulai menjurus pada satu nama. Untuk memastikannya Faro segera menulis pesan balasan. Faro, Karissa. Faro mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Dia tidak berharap jawaban dari pesannya adalah iya, karena dia belum mempersiapkan semuanya. Akan lebih baik jika Carissa pulang setelah pernikahannya dengan Wina berakhir. Tring. Faro memijat pangkal hidungnya, dia meraih handphone itu, memejamkan mata sejenak berharap jika dugaannya salah. Yes, baby, it's me. Aku sudah ada di mansion, kapan pulang, sayang? Aku sudah kangen, *hug. Dek. Faro bangun dari kursi. Rapat ditunda. Hanya sebatas itu, dia segera mengayun langkah lebar menuju parkiran. Begitu sampai di parkiran Faro segera memacu mobilnya dengan kecepatan penuh. Sepanjang perjalanan Faro memutar otaknya untuk mencari alasan apa yang bisa dia gunakan untuk menutupi status pernikahannya dengan Wina. Mansion. Check it. Mobil Faro masuk ke halaman mansion. Beberapa kali Faro membunyikan klakson mobil. Terlihat jelas jika dia sangat tidak sabar untuk segera masuk ke dalam mansion. Faro keluar dari dalam mobil dengan raut wajah tak terbaca. Para pelayan yang berbaris hanya bisa menundukkan kepala seraya berucap, "Selamat datang, Tuan." Di mana, Karissa, Bi? Apa Wina sudah pulang? Mereka sudah bertemu. Faro segera mencecar pertanyaan begitu dia melihat Bibi Aneh sudah berdiri menyambut kedatangannya. Nyonya sudah pulang, Tuan, tetapi belum bertemu dengan Nona. Sepertinya Nona sedang di dalam kamar. Apa Wina sudah tahu jika Karissa pulang? Sudah, Tuan. Faro mengedarkan pandangan matanya, dia tidak melihat Karissa, tetapi Faro melihat Wina yang sedang berjalan. Segera Faro mendekati Wina. Wina. Seruan itu terdengar marah. Wina heran sebenarnya siapa yang seharusnya marah. Bukankah ini sangat lucu? Well, pemain utama sudah datang. Sepertinya drama akan segera dimulai, batin Wina. Wina tidak peduli dengan suruhan suaminya. Dia tetap memacu langkahnya sampai Faro sudah berdiri tepat di belakangnya. Wina? Apa kau tuli? Aku memanggilmu. Faro memegang bahu Wina untuk menghentikan langkahnya. Aku dengar, Faro. Tapi aku lelah sekali, aku ingin istirahat. Wina tetap membelakangi Faro, tubuhnya tidak bergeser sedikit pun. Kenapa kau pulang, Wina? Salah satu tangan Faro sudah berpindah ke pergelangan tangan Wina. Dia menarik paksa lengan Wina sampai tubuhnya berputar dan keduanya saling berhadapan. Lepaskan, Faro. Itu sakit. Apa selain menyakiti hatiku kau juga senang menyakiti tubuhku? Wina meringis menahan sakit. Seruan Wina tidak membuat hati Faro melunak. Nyatanya cengkeram itu semakin kuat. Aku tidak peduli. Kenapa kau pulang, Wina? Faro berteriak, menaikkan beberapa oktav volume suaranya sampai kedua alisnya terangkat. Ini rumah suamiku, kan? Wajar jika aku pulang, memangnya kau mau aku bagaimana? Menggelandang. Kau jangan melakukan kesalahan, Wina. Seharusnya saat ini kau tidak pulang. Apa seorang istri yang pulang ke rumah suaminya sendiri adalah sebuah kesalahan? Jika iya, katakan di mana letak kesalahanku, Faro. Wina jangan berlagak bodoh. Aku yakin kau mengerti kemana arah pembicaraanku. Sekali lagi aku tanya kenapa kau pulang, Wina. Faro membuka mata lebar, sampai manik hitam itu terlihat menakutkan seperti dasar lautan yang gelap. Urat di lehernya timbul hilang karena menegang. Kau aneh, Faro. Jika aku tidak pulang lalu aku harus kemana? Haruskah aku pulang ke rumah orang tuaku? Katakanlah, kemana aku harus pulang? Ke rumahmu, rumah orang tuaku, rumah orang tuamu. Atau ke rumah Agra. Wina tersenyum getir diikuti tatapan nanar. Mendengar nama Agra yang keluar dari mulut Wina kontan membuat Faro naik pitam.
Berani sekali kau menyebut nama laki-laki lain di depanku, Wina. Faro menekan pipi Wina dengan tangan besarnya sampai dagu Wina sedikit terangkat. Jangan pernah menyebut nama laki-laki brengsek itu di depanku, paham? Siapa yang kau bilang brengsek, Faro? Laki-laki yang tidak bisa mengakui istrinya sendiri dan ketakutan seperti siput yang kehilangan cangkang karena kekasihnya sudah datang. Wina menarik napas dengan susah payah. Kuatnya cengkraman tangan Faro sampai membuat kedua pipinya memerah. Ataukah laki-laki yang tetap mencintai wanitanya sekalipun wanita itu sudah bersuami? Kau paham betul siapa laki-laki yang aku maksud? Aku tidak perlu menjelaskannya padamu, bukan? Wina. Faro mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan membuka lebar telapak tangannya, bersiap mendaratkan sebuah tamparan di pipi Wina. Namun urung, Faro memilih menghempaskan kasar tangannya. Kenapa? Faro, kau tidak bisa menjawabnya. Atau keduanya sama-sama brengsek. Malang sekali nasibku karena harus terjebak dengan orang sepertimu. Wina menggigit ujung bibirnya. Jangan menguji kesabaranku, Wina. Faro menekan kedua bahu Wina dan mendorong tubuh Wina sampai terpojok di tembok ruang keluarga. Kau selalu seperti itu, selalu memancing kesabaranku. Aku heran kenapa sebagai perempuan kau tidak ada manis-manisnya. Hahaha. Wina tertawa sampai kedua bahunya berguncang, tetapi air matanya bergulir begitu saja. Berbanding terbalik dengan tawanya. Matanya selalu seperti itu, tidak bisa dikompromi, selalu menunjukkan sisi lemah di depan Faro. Apa yang kau tertawakan, Wina? Faro menggeram. Aku sedang menertawakanmu. Wina mengusap kasar pipinya agar bekas air mata itu tidak terlihat. Sebagai laki-laki kau tidak memiliki tanggung jawab, kau tahu kelak di hadapan Tuhan kau akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatanmu terhadapku. Wina memukul dadanya, menunjuk-nunjuk dirinya sendiri. Aku ini tanggung jawabmu. Memukul dada Faro. Sejak kau nikahi aku, hilang sudah tanggung jawab orang tuaku terhadap diriku. Jangan mengungkit pernikahan kita di sini, bagaimana jika Karissa mendengarnya? Seruan Faro masih saja dipenuhi amarah. Aku justru ingin mengatakan itu padanya. Wina menggeram. Wina, cukup. Faro memukulkan tangannya di tembok tepat di samping wajah Wina yang membuat Wina terkejut. Wina beratur, tetapi karena dia benar-benar terhimpit tembok. Itu fakta, Faro, kau tidak bisa memiliki keduanya, lepasku dan kau bisa bebas dengan kasihmu. Tetap bersamaku, dilepaskan Karissa. Kau bukan itu, bukan? Cih, cemoohnya, agar kau bisa bersama laki-laki itu. Memangnya kenapa jika iya, kau juga tidak ingin aku ada di sini, bukan? Mimpi, aku tidak akan melepaskanmu, Wina. Aku tidak akan memberi kesempatan untukmu dan Agra bersama, mimpi saja sepuas hati kalian. Sampai kapanpun kalian berdua tidak akan bisa bersama. Lepaskan aku, Faro. Ceraikan aku. Wina terisak, napasnya semakin berat. Sesekali Wina sampai harus menarik napas dari mulutnya. Tidak akan. Aku tidak akan melepasmu. Aku bisa melakukannya sendiri, bukti kekerasan yang kau lakukan padaku sudah lebih dari cukup untuk menyeretmu ke pengadilan. Mendengar kalimat Wina bukannya takut, Faro justru tertawa terbahak. Lakukan saja, jika kau ingin ibumu mengetahui perselingkuhanmu dan Agra. Aku tidak pernah berselingkuh. Wina mendongakkan wajahnya dan kedua tangannya mencengkeram kuat ke meja Faro. Kau pikir aku tidak bisa memutar balikan fakta? Apa menurutmu kekuasaanku belum cukup? Faro tertawa terbahak. Lakukanlah, jika kau ingin ibumu ikut menderita karena aib yang kau buat. Kau bukan manusia, Faro. Kau monster. Wina terus memukul dada Faro. Jika aku monster, maka ayahmu juga monster, Wina. Karena dialah yang telah menyerahkanmu padaku. Dek. Brook. Wina terduduk, satu-satunya harapan untuk lepas dari jerat Faro sudah musnah. Pergi menjauh, kini yang ada hanya ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat dengan kepala yang menunduk dalam, Wina mengepalkan tangan lalu memukulkan ke bagian dada.
Melakukan berulang agar kesedihan itu bisa sedikit berkurang. Wina berada pada titik terlemahnya, dia hampir tidak peduli dengan siapapun. Asalkan bisa lepas dari genggaman tangan Faro, apapun risikonya dia terima. Sampai bayangan ibunya datang, senyum itu, tatapan hangat itu akan hilang jika Faro melakukan apa yang diucapkannya. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Hanya ibu yang aku miliki, batin Wina. Wina bangkit, memusatkan kekuatan pada telapak kakinya. Perlahan dia angkat tubuhnya agar berdiri sejajar dengan manusia batu itu. Baiklah, ayo kita sama-sama menderita, kau juga tidak akan bisa bersama, Karissa. Apa yang akan kau lakukan? Mengakui jika kau itu istriku. Kau tega, kau yakin bisa menyakiti wanita lain demi ambisimu. Faro mencengkram kuat pundak Wina. Wina diam. Faro tersenyum licik, seringai itu jelas terlihat di wajahnya. Faro sudah hafal sifat Wina yang lemah lembut dan tidak suka mencari masalah, dia tidak akan tega menyakiti wanita lain. Terlebih lagi jika dia tahu Karissa adalah wanita baik-baik. Kau bukan manusia, Faro. Tidak ada manusia yang kejam seperti dirimu, kau lebih seperti iblis. Kalimat yang diucapkan Wina kontan membuat tangan Faro berpindah tempat dari pundak Wina ke lehernya. Belum lama kau sebut aku monster, lalu kau bilang aku iblis. Apa kau suka memaki suamimu sendiri? Hah. Cengkraman tangan Faro di leher Wina semakin kuat. Lakukan, bunuh saja aku jika itu bisa memuaskan hasratmu. Wina memejamkan matanya. Kau tahu Karissa sudah pulang, bukan? Tanya Faro. Iya, memangnya kenapa? Ini juga rumah suamiku, kan? Faro mengendurkan cengkraman tangannya pada leher Wina. Jika kau sudah tahu seharusnya kau tidak pulang, Wina. Tolong jangan menyusahkan aku. Wina membuka matanya lebar. Menyusahkanmu. Kau tidak sedang bermimpi. Siapa yang menyusahkan siapa, Faro? Sudahlah, Wina. Aku bisa menyediakan tempat lain, kau tidak perlu pulang ke sini. Wina menundukkan kepalanya, kedua tangannya saling mencengkram. Dadanya terasa sesak sampai napasnya mulai tersengal, tarikan napasnya pun mulai berat. Matanya sedikit kabur, Wina memundurkan tubuhnya beberapa langkah sampai untuk memberi jarak dari Faro. Dia memutar tubuhnya membelakangi Faro dan menyandarkan kepalanya di tembok. Wina menangis sesenggukan, ada interval waktu sekitar 1 menit sampai kondisi Wina berangsur-angsur membaik. Wina menarik napas panjang, memutar tumpuan kakinya dan kembali berhadapan dengan Faro. Baik, aku tidak akan pulang. Wina menatap lekat wajah Faro, tidak ada tatapan teduh atau kebahagiaan di sana. Sorot mata Wina dipenuhi amarah dan kebencian yang mendalam. Tapi aku butuh pakaianku, bukan? Setidaknya aku pulang untuk itu. Wina memutar tubuhnya dan berjalan menjauhi Faro. Faro mengejar Wina. Menyadari Faro yang mengejarnya, Wina mempercepat langkahnya, sedikit berlari agar segera sampai ke dalam kamar. Wina, aku bilang berhenti. Teriaknya, aku yang akan membereskan semua barang-barangmu, kau cukup pergi dari sini. Wina tidak peduli, dia terus mengayun langkahnya. Sampai bruk, tubuhnya menabrak orang lain karena Wina hilang fokus. Ah, maafkan aku. Wina mendongakkan kepalanya dan mendapati Karissa sudah terduduk di depannya karena keduanya bertabrakan cukup keras. Wina segera menunduk, menutupi wajah dengan rambut panjangnya. Tidak apa-apa, aku yang salah. Karissa bangun dan mengulurkan tangannya. Mari aku bantu berdiri. Tidak, aku tidak apa-apa. Wina bergeser, berusaha menutupi wajahnya. Loh, kenapa? Karissa berjongkok, meraih tangan Wina dan berbisik lembut. Tidak apa-apa, aku yang salah karena berjalan sambil bermain HP. Wina menggeleng, air mata menetes jatuh pada lantai berwarna coklat muda bercorak burung terbang itu. Tunggu. Karissa meraih kedua bahu Wina dan mendongakkan paksa sampai wajah Wina terlihat. Wina? Kau Wina, kan? Pelayan minimarket itu. Karissa mengernyitkan dahinya sampai kedua alisnya bertaut lalu menoleh menatap Faro.
Ada apa ini, sayang? Kenapa Wina menangis? Aku. Faro menelan salivanya memutar kepalanya untuk menghindari tatapan mata Karissa. Kenapa kau mengejarnya? Ada hubungan apa antara kau dan Wina? Karissa terus mencecar pertanyaan. Apa yang salah? Kenapa kau diam? Katakan sesuatu, sayang. Faro tidak tahu harus mengatakan apa pada Karissa, harus memulai kalimat dari mana. Sekuat tenaga Faro memutar otak untuk mencari solusi yang tepat dan cepat. Karissa gadis yang pintar, Faro tidak bisa membuat Karissa menunggu terlalu lama. Faro harus segera menjawab pertanyaan Karissa. Dari belakang Ken berjalan mendekat, matanya terbelelak ketika mendapati ketiga tersangka berada dalam satu tempat. Ken menyadari situasi ini. Ken berhenti, dia tidak yakin bisa membantu. Dia menundukkan kepala dan memutar haluan untuk segera menjauh sampai suara Faro memanggil namanya. Ken. Faro melambaikan tangan agar Ken mendekatinya. Ken tidak punya pilihan lain, dengan berat hati Ken mendekati mereka. Jika memang nasib buruk sedang menimpanya, maka sudah bisa dipastikan Ken akan terlibat dalam kebohongan besar yang dilakukan Faro. Dia akan ikut terjerat dalam kubangan lumpur hidup yang dibuat Faro. Ken, kenapa kau melakukannya? Sambarnya begitu Ken berdiri di samping Karissa. Apa maksud Anda Tuan? Memangnya aku melakukan apa? Batin Ken. Ken menaikkan sudut alisnya tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan Faro. Apa maksudmu, sayang? Karissa membimbing Wina untuk bangun. Kenapa kau berteriak seperti itu? Memangnya Ken salah apa? Itu karena wanita ini adalah kekasih Ken. Faro menunjuk Wina. Cih, apa yang baru saja aku katakan? Batin Faro. Dek. Wina menutup mulutnya. Mendengar kalimat yang diucapkan Faro tentu saja seperti Faro sedang menyayat-nyayat tubuhnya dengan sebilah pedang. Kenapa kau harus menyiksaku perlahan-lahan, Faro? Tidak kau bunuh saja aku supaya puas, kau pikir aku piala bergilir. Bisa kau lempar kemana saja sesuka hatimu, batin Wina. Wina semakin terisak, dia tidak kuat lagi untuk menahannya. Bibirnya keluh, bahunya mulai berguncang, dan tubuhnya bergetar hebat. Sementara Ken hanya bisa menahan napas sembari memijat tengkuk lehernya. Baiklah, tidak masalah jika dia terlibat dalam sebuah drama tragis antara Faro dan Wina. Namun apakah harus sejauh itu keterlibatannya? Apakah sampai harus menjadi kekasih dari istri tuannya sendiri? Sungguh Ken tidak mengerti, apa yang sebenarnya ingin Tuhan tunjukkan dengan drama semacam ini. Berat sekali menjadi dirimu, Nyonya. Sungguh kau wanita luar biasa yang pernah aku temui sepanjang hidupku, batin Ken. Ken, Karissa menunjuk Ken dan Faro mengangguk untuk memastikan. Kau jahat sekali, Ken. Kau bahkan tidak mengakui Wina sebagai kekasihmu ketika kita bertemu di minimarket. Karissa memukul lengan Ken. Jadi Wina sudah bertemu dengan Karissa di minimarket. Kenapa dia tidak menceritakannya padaku? Untunglah, sepertinya Wina tidak mengatakan tentang statusnya, batin Faro. Lalu kenapa sekarang Wina menangis? Apa yang kau lakukan padanya, Ken? Karissa meraih tubuh Wina dan memeluknya erat, tangannya membelai lembut punggung Wina. Nah, aku akan cari. Tangannya berpindah mengelus kepala Wina. Hal ini membuat Wina semakin terisak dalam pelukan Karissa. Hatinya sakit tak terperih, akan lebih baik jika Karissa adalah wanita jahat, dia bisa berterus terang jika dirinya adalah istri sah kekasihnya. Lalu sekarang Wina harus bagaimana? Hati Karissa juga sama baiknya dengan Wina, sama lembutnya seperti Wina. Bukankah dalam hal ini Faro adalah manusia paling egois? Pikir Wina. Aku. Ken menarik napas panjang dan mengembuskan kasar. Aku harus bagaimana? Tuhan. Apa yang harus aku katakan? Batin Ken. Aku apa? Ken, kau ini kenapa jahat sekali? Kata Karissa yang membuat Ken semakin menundukkan kepalanya. Apa kau tidak bisa belajar dari Faro? Lihatlah Faro tetap setia menungguku bertahun-tahun lamanya. Tidak pernah berpaling, padahal di luar sana ada banyak wanita yang mengejar dan jatuh hati padanya.